Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Halo. Puji Tuhan, ini adalah Natal yang kelima yang saya boleh rayakan. Pertama dengan satu keluarga, ya, dan di situ kita banyak belajar firman Tuhan. Ya. Kedua dengan ibu-ibu, ibu-ibu yang di gereja kami sendiri, ya. Ketiga dengan mahasiswa, ya, mahasiswa dan alumni. Kemudian keempat bersama dengan pemulung, ya, di pinggir kereta. Dan ini yang pertama dengan gereja, saya rasa, ya, yang gereja, ya, puji Tuhan. Dan saya lihat Bapak Ibu memuji Tuhan dengan luar biasa, ya, dengan semangat, ya, dengan gerakan yang kreatif, tidak sekedar bertepuk tangan, tapi sampai harus menjongkok-jongkok. Wah, itu luar biasa. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan orang-orang Israel berdoa, ya, mereka itu goyang-goyang, ya. Puji Tuhan, kami baru pulang dari sana, ya, Israel aman-aman. Kalau mau berangkat tidak usah takut, ya. Itu kalau kita lihat orang Israel berdoa, dia tidak diam, saudara, ya, goyang-goyang terus. Nah, kenapa seperti itu? Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka itu berdoa sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh pikiran, sepenuh tenaga. Gitu, saudara, ya. Nah, jadi saudara, dari kelima ibadah Natal ini, saya lihat di sini paling goyang. Jadi di sini bisa kita lihat, paling sepenuh tenaga. Tapi saudara, ya, kadang-kadang yang kita tidak tahu adalah hati, saudara, ya, hati, pikiran, dan jiwa. Agak kelihatan jiwa itu seperti emosi, ya. Kalau saudara sukacita, ya, kemungkinan jiwanya seperti itu, ya. Tapi saudara, mari kita beribadah, memuji Tuhan sepenuh hati, sepenuh pikiran, ya, sepenuh jiwa, ya, semangat kita, dan sepenuh tenaga, sepenuh kekuatan. Jadi yang tadi masih diam-diam, ya, masih seperti begini, saudara, ya, ikuti anak muda aja, sekuat tenaga, saudara, ya. Dan yang lebih utama lagi adalah sepenuh hati. Tadi diingatkan dengan roh dan kebenaran. Roh itu adalah hati, saudara, ya. Nah, itu sedikit dari sharing saya, ya. Tema kita hari ini adalah satu di dalam Kristus. Natal membawa pemulihan persaudaraan. Ya, ini kan gereja pemulihan, saudara, ya. Ya, setelah saudara pulih dengan diri saudara, maka kita juga ingin pulih di dalam hubungan, ya. Jadi saudara, mari saya tahu bahwa di sini berbagai suku ada, saudara, ya. Ada dari Batak mungkin banyak. Dari Nias ada? Ada. Dari Jawa banyak? Ya. Kalau saya dan ibu ini sukunya sudah nggak jelas, saudara, campuran, ya. Anak saya sudah nggak jelas lagi karena sudah dicampur, ya. Terus menikah dengan orang yang tidak jelas lagi, yang tidak satu suku lagi, gitu, saudara, ya. Jadi saudara, ini kalau saya dulu kumpul orang Chinese, saudara, ya, mereka itu sangat menghargai bahwa mereka itu murni Chinese, gitu, saudara, ya. Tapi saudara, itu tidak alkitabiah, ya. Di surga itu segala macam suku dan bahasa akan ada, ya. Yang penting di dalam hatinya ada Kristus, saudara. Nah, itu, ya. Jadi kalau di sini multi ras, itu sedikit banyak mencerminkan surga itu seperti itu, saudara. Jadi jangan berharap, saudara, surga itu Batak semua, enggak, saudara, ya. Itu akan campuran. Nah, mari saudara, kita menyambut Natal. Saya tuliskan di situ salam Natal di dalam berbagai bahasa sampai terakhir bahasa Indonesia, ya. Saya nggak tahu bener nggak ini ngomongnya. Mungkin Pak Gembala yang bahasa Batak.
Oh saya, Iya. selamat hari Natal Madihita, saluhutna Horas. Horas ya, kita balas Horas ya. Kemudian yang bahasa Nias. Yes, ayo Pak. Baca gak? Ya. Yang kencang. Yao peku di pao anaba banua Yesus Kristus. Jawabannya? Jawabannya dia aja. Yahoo, Yahoo ya. Orang Nias saja kesulitan, apalagi kalau saya ya. Saya takut salah sebenarnya. Yang Jawa? Weko. Sugeng Natal. Ya, Ibu. Natal mugi katentreman lan kabungahan isa ngancani panjenengan sedaya. Amin. Amin ya. Yang ketiga semua. Selamat Natal, damai sejahtera Kristus menyertai kita ya. Jadi saudara, puji Tuhan ya kalau gereja kita beragam ya. Jadi ada banyak suku dan kelompok ya. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang rambutnya putih, mungkin ada yang putih sudah disemir, ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah ya. Beragam, itulah sorga saudara ya. Jadi jangan menginginkan gereja yang homogen ya. Nah saudara, di dalam keberagaman ini ya seharusnya indah ya, di dalam Tuhan harusnya indah ya. Tetapi saudara, di dunia dosa, iblis yang bekerja seringkali kemudian terjadi konflik dan sebagainya ya. Jadi malam ini kita ingin persaudaraan ini dipulihkan oleh firman Tuhan. Ya, mari kita baca Efesus 3:2 ayat 13 sampai 16 ya. Saya bacakan aja. Efesus 2:13 sampai 16. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib. Demikian firman Tuhan yang berbahagia kalau kita membaca, menyimpan dalam hati dan mengalaminya. Jadi saudara, ini adalah surat kepada jemaat di Efesus ya. Efesus itu sekarang letaknya di Turki saudara ya. Turki, kami puji Tuhan pernah lihat ya, pernah lihat ke sana ya. Dan di sana itu beragam seperti kita ya. Sehingga jemaatnya pun beragam ya, dan di situ terjadi kelompok dan kelompok yang terbesar adalah kelompok Kristen Yahudi, asal-usul Yahudi, dan asal-usul bukan Yahudi. Ya, asal-usul bukan Yahudi. Ya. Nah, saudara, potensi perpecahan di situ besar, ya, sehingga Paulus menulis surat ini. Dan dia membahas dari orang yang bukan Yahudi, yang kita ini, saudara, ya, kita ini bukan Yahudi, ya, jadi kita ini sangat relevan dengan surat ini, saudara. Ya, dikatakan dahulu kamu itu jauh, ya, sehingga kamu itu hidup tanpa Kristus, ya, tidak ada Kristus dulu, ya. Bukan itu saja, tidak mendapat bagian di dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tidak ada, ya, kita tidak ada hubungan sama sekali dengan Kristus, tidak dapat apa-apa, saudara, ya. Dan tanpa pengharapan, ya, di luar Kristus nggak ada harapan, ya. Hari ini kita penuh pengharapan, saudara, ya. Harapan akan kerajaannya itu, ya. Dan tanpa Allah di dunia. Jadi di dunia hanya sendirian, ya, tanpa Allah. Sungguh, saudara, hidup yang sangat terasing, ya, di tengah dunia yang seperti ini, ya, tanpa Allah yang sesungguhnya pencipta kita itu, ya. Nah, saudara, kemudian terjadilah, ya, di antara dua kelompok ini, ya, bukan Yahudi dengan Yahudi ini, tembok, ya, terjadi tembok, ya, yang memisahkan, ya.
Ya, ini yang potensi terjadi di mana-mana ya. Tembok dan saudara, tembok itu sebenarnya sudah dimulai dari Bait Allah ya. Bait Allah itu ada tembok di mana orang bukan Israel itu nggak boleh masuk, saudara ya. Kalau sampai berani melangkah, itu bisa diancam kematian, hukuman mati. Itu terjadi pada waktu Paulus datang bersama seorang dari Efesus, namanya itu Trofimus ya. Mereka berjalan di Yerusalem, kelihatan. Kemudian diisukan bahwa dia membawa orang Yunani itu, Efesus itu ke dalam Bait Allah. Dan kemudian dia ditangkap, saudara ya. Itu menunjukkan betapa ya Bait Allah ini tidak bisa didatangi oleh orang yang bukan Israel ya, bukan Yahudi ya. Nah, saudara, jadi terjadi misalnya begitu berat di antara dua kelompok ini ya. Sehingga ketika mereka bertobat pun masih terasa ya pengelompokan itu. Ya. Jadi walaupun sudah Kristen, mereka itu masih bertanda tanya. Boleh nggak ya saya itu menganggap ini orang Kristen yang bukan Yahudi ini sama dengan saya? Karena sebelumnya itu sangat dipisahkan, saudara ya. Nanti kita akan lihat itu ya. Nah, ini juga seperti kita, saudara ya. Kita ini dari suku tertentu ya. Kemudian sama-sama Kristen, tapi seringkali ya sama nggak saya dengan Kristen yang suku lain itu ya. Saya pernah bawa famili melamar, saudara ya, suku yang di sini mayoritas itu, dan kemudian bapaknya mengatakan sebenarnya kami ini sangat merasa direndahkan mendapatkan seseorang dari suku yang lain ini gitu, saudara. Wah, seperti ini ya. Padahal dia Kristen, saudara ya. Jadi luar biasa ya. Jadi pemulihan hubungan itu masih jauh ya. Yang mudah-mudahan di sini tidak ya. Kalau anak saudara dilamar oleh suku yang lain, suku apapun, asal ada Kristus, diterima. Diterima ya, saudara ya. Mudah-mudahan diterima ya. Dan itu harus diterima, saudara ya. Karena itulah pemulihan hubungan itu di situ, saudara ya. Ya, saya lihat anaknya gembala, sukunya apa, menikah dengan istri suku apa ya. Itu tidak boleh ada halangan kecuali ada Kristus nggak di hatinya. Itu, saudara ya. Itu nama. Karena itu anak saya pernah pacaran sama Batak, silakan. Akhirnya dapat orang yang bukan Batak, ya silakan ya. Gitu, saudara ya. Jadi saudara, kita tidak bisa menghalangi lagi pemulihan hubungan itu ya. Nah, pesan Natal kita adalah Kristus datang untuk menghancurkan tembok itu, saudara. Jadi kalau ada yang masih ragu-ragu menerima mantu dari suku yang berbeda, hari ini saudara yakinkan ya. Yang penting di dalam calon mantuku itu ada Kristus ya. Amin, saudara. Aminnya berat, saudara ya. Soal mantu, soal lain, saudara ya. Nah, jadi poin pertama, saudara, status kita dulu itu jauh ya, jauh gitu, saudara ya. Jadi jauh itu jaraknya jauh ya, dari mana? Dari Tuhan kita itu ya, jaraknya jauh ya. Kemudian jadi dari Tuhan itu jauh. Dulu itu kalau saudara belum kenal Tuhan, jarak kita dengan Tuhan itu jauh ya. Dan dengan sesama ini jauh, saudara. Mungkin saudara tetangganya Kristen waktu itu ya. Ya, dia sudah beribadah, dia sudah dia sudah yakin dengan imannya. Saudara kenal, saudara tahu apa yang diyakini. Tetapi ketika saudara belum di dalam dia, saudara itu jauh ya. Dan di sini saudara, mungkin di antara saudara juga banyak yang masih jauh. Tidak banyak, yang ada gitu ya. Jadi saudara sudah ada di dalam lingkungan ini, tetapi kalau hati saudara belum ada Kristus, maka saudara masih jauh dari Allah, jauh dari orang-orang lain yang percaya ini. Sehingga kalau saudara tidak menerima Kristus di dalam hidup saudara sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nanti ya di sorga, di dunia berikut tidak ketemu saudara, jauh gitu, saudara. Jadi penting sekali saudara itu menerima Tuhan di dalam hati dan jiwa saudara itu sepenuhnya. Maka saudara akan dekat dengan Sang Pencipta, dekat dengan yang lain ini, saudara ya. Itu ya. Itu. Nah, saudara, kenapa kok demikian ya? Karena pada dasarnya jauh itu disebabkan oleh dosa ya.
Jadi semua manusia telah berdosa sehingga kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga hubungan dengan Allah itu jauh, dan termasuk dengan sesama yang sudah percaya itu jauh, saudara. Bahkan dengan sesama yang belum percaya pun jauh, ya, karena masing-masing itu dikuasai oleh egonya, ya. Dikuasai egonya sehingga saling jauh satu terhadap yang lain, ya. Itu, saudara, ya. Jadi pada dasarnya dosa, ya, itu dasarnya adalah kesombongan, ego, ya, dan itu kemudian muncul di dalam berbagai timbul disebabkan diwujudkan oleh berbagai hal, ya, bisa suku dan budaya, ya. Wah, suku saya ini hebat, ya, sangat hebat di dalam kepemimpinan, ya. Atau, oh, suku saya sangat santun. Atau suku saya ini sangat solider satu terhadap yang lain, ya. Atau suku saya ini hebat di dalam bisnis, ya. Gitu, saudara. Lebih dari yang lain. Jadi masing-masing kemudian merasa lebih, saudara, ya. Ada juga timbul di dalam kelas ekonomi, saudara, ya. Ada yang kelas ekonominya bawah, menengah, atas, ya, dan kemudian ini memisahkan satu terhadap yang lain. Saya kelas atas, ya, saya nggak bisa bergaul atau berkeluarga dengan kelas bawah, itu, saudara, ya, itu. Atau juga yang utama adalah tembok yang sifatnya itu psikologis, saudara, ya, psikologis, ya. Jadi ada rasa nyaman dengan kelompok tertentu, ya. Ada rasa nyaman dengan yang satu suku, ya, yang sudah lama berteman dan sebagainya, sehingga kita menutup dengan kelompok yang lain. Ya, saya rasa di sini mudah-mudahan tidak terjadi, ya. Tetapi itu di mana-mana banyak terjadi, saudara, ya. Nah, jadi saudara, ada yang merasa dia lebih, ada yang merasa dia lebih rendah, ya. Ada yang superior, ada yang inferior, ya. Nah, itu menyebabkan saudara kita ini kadang-kadang tidak menyatu di dalam persekutuan kita di gereja kita, saudara, ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di sini, saudara. Nah, itu dulu jauh, ya. Nah, saudara, Natal ini membawa damai, ya, membawa pemulihan terhadap perhubungan itu, ya. Jadi, saudara, kalau dulu kita itu jauh, maka ketika Yesus datang, ya, melalui Natal dan melalui salib, itu Dia telah menjadikan kita dekat, ya. Nah, saudara, di sini menarik, bacaan kita ini menunjukkan, ya, berbicara tentang hubungan satu terhadap yang lain yang sudah menjadi dekat, ya. Jadi seolah-olah damai itu lebih utama antara sesama daripada dengan Allah, ya. Padahal sebenarnya kita tahu, ya, hubungan damai itu utama dengan Allah, kemudian dengan diri sendiri, kemudian baru dengan sesama, ya. Tetapi saudara, di dalam kacamata Allah, di dalam pandangan Allah, maka sebenarnya semua itu terjadi serentak, ya. Kita berdamai dengan Allah, maka kita berdamai dengan diri sendiri, kita berdamai dengan sesama, ya. Ya, berdamai dengan Allah, ya, kita ada hubungan. Berdamai dengan diri berarti kita menerima diri apa adanya, saudara, ya. Bahwa kita itu orang yang dicipta sesuai dengan gambar Allah, berarti kita ini sama, ya, tidak tergantung dari situasi kita, suku kita, kelas ekonomi kita, dan sebagainya, ya. Kita berdamai dengan diri. Saya puji Tuhan, saya dilahirkan sebagai apa, ya. Saya berjuang, saya bekerja keras, saya melakukan apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Saya terima diri saya. Terima kasih Tuhan. Ya. Dan dengan sendirinya juga berdamai dengan sesama, saudara, ya, karena sama-sama disatukan di dalam keluarga Allah. Nah, jadi saudara, bacaan kita menunjukkan Paulus tampaknya sangat khawatir dengan terjadinya perpecahan di gereja itu, sehingga dia bicara soal perdamaian satu terhadap yang lain. Tapi pada dasarnya perdamaian dalam 3 aspek ini adalah serentak. Jadi saudara, kalau di tempat kita ini, ya, ada
konflik ya antar kelompok. Bukankah ini menunjukkan bahwa kita sebenarnya belum berdamai dengan Allah, saudara? Ya. Karena kalau kita berdamai dengan Allah, pasti kita juga berdamai dengan sesama. Itu, saudara ya. Itu sehingga dia itu sangat peduli dengan satu terhadap yang lain. Ya. Nah, saudara, ini dilakukan oleh siapa? Oleh Kristus itu. Ya. Jadi, saudara, perdamaian antar kita, antar manusia di dalam kelompok kita ini dikerjakan oleh Kristus yang datang di dalam Natal yang kita peringati hari ini. Tapi juga diselesaikan di dalam salib. Ya. Yang dia kemudian menggantikan apa yang harus kita kerjakan, hukuman itu. Ya. Jadi saudara, oleh Kristus kita telah disatukan. Dan saudara dikatakan bahwa Kristus itu adalah damai sejahtera itu sendiri. Ya. Jadi saudara, kalau kita mau berdamai satu terhadap yang lain, maka tidak ada cara lain, kita itu harus menerima Kristus itu. Karena damai itu, Kristus itulah damai kita. Ya, Kristus itulah damai kita. Ya. Sebentar, saudara. Gitu. Nah, itu poin kedua, saudara. Nah, poin berikut 3. Saudara, bagaimana Yesus merobohkan tembok-tembok pemisah itu? Ya. Bagaimana dia telah merobohkan tembok-tembok pemisah itu. Ya. Jadi saudara, Yahudi dengan bukan Yahudi, ya itu dipisahkan oleh tembok hukum Taurat. Ya. Dipisahkan oleh tembok hukum Taurat. Ya. Jadi hukum Taurat ini diberikan kepada orang Israel. Ya. Dengan segala aturannya itu, ya ada ratusan aturan. Ya. Ya, secara eksklusif kepada orang Yahudi, ya, kepada orang Israel. Nah, jadi saudara, ya, sebenarnya ini sulit untuk dikerjakan, ya. Tetapi ketika orang Israel kemudian berusaha melakukan, dia merasa dirinya lebih daripada orang-orang yang tidak melakukan itu, saudara. Dan itu menyebabkan mereka merasa lebih suci, ya, merasa lebih dekat dengan Tuhan, dan dia menyebut orang lain itu adalah kafir, atau orang-orang itu bukan Yahudi, atau kadang-kadang disebut Gentile, ya, untuk menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang-orang pilihan Allah, ya. Sehingga sampai saat ini, saudara, ya, orang Yahudi itu memang terasa, ya, bahwa mereka itu eksklusif, ya. Dia itu memang tidak bisa menikah dengan kelompok lain, saudara, ya. Tidak bisa, tidak menerima kelompok lain, ya. Jadi itu masih sampai sekarang, saudara, itu, ya. Jadi saudara, hukum Taurat ini menjadi sumber, ya, pemisah itu, ya, dan menyebabkan mereka itu sombong, ya, dan kesombongan inilah yang adalah dosa dan yang memisahkan satu terhadap yang lain. Ya. Nah, saudara, salib, ya, dikatakan di bacaan kita, dia itu membatalkan hukum Taurat. Jadi bagaimana Tuhan kita itu menyatukan kita, maka dia membatalkan hukum Taurat. Ya. Jadi hukum yang memisahkan itu kemudian dijadikan tidak berfungsi. Jadi saudara, orang Israel itu berpikir dengan melakukan Taurat mereka dibenarkan, ya. Mereka diterima oleh Allah. Tetapi Yesus kemudian dikatakan membatalkan hukum itu. Jadi saudara, kita ini sekarang dibenarkan bukan oleh hukum Taurat, ya. Jadi bukan karena kita ke gereja, kita memberi persembahan, ya, dan sebagainya, melayani dan sebagainya, kita dibenarkan. Bukan, saudara, ya. Tetapi oleh kasih karunia, ya. Karena oleh apa yang Kristus lakukan di kayu salib, sehingga kemudian kita dibenarkan, ya. Dan saudara, bagaimana disatukan, ya? Bagaimana tembok dipisahkan? Maka di samping hukum itu ditiadakan, dibatalkan, keberadaannya tetap ada, tetapi peranannya dibatalkan untuk menjadi pembenaran. Tapi juga dia mau membangun manusia yang baru, ya. Dia ingin menciptakan satu kelompok baru di mana Kristus adalah kepalanya. Ya. Jadi, ya, semua orang yang menerima Dia itu akan menjadi bagian daripada satu tubuh, ya. Satu tubuh di mana Dia adalah kepalanya. Berarti saudara, Yesus ingin menyatukan semua, ya. Menyatukan semua tanpa tembok pemisah, ya. Dengan menjadikan semua ini adalah tubuh Kristus. Itu saudara.
Nah, dan saudara kita ingat pada waktu Yesus disalib, kemudian tabir yang memisahkan bait Maha Kudus dengan Kudus itu pecah robek dari atas, saudara ya. Ini melambangkan betapa kita itu disatukan bersama dengan Allah. Jadi saudara kita ini, saudara ya, gereja ini adalah satu kelompok manusia yang baru. Ya, tadinya ada Yahudi, ada bukan Yahudi. Nah sekarang Yahudi ada, bukan Yahudi ada, tetapi kita ini satu, yaitu gereja di mana Yesus adalah kepala. Ya, saudara, sehingga dengan satunya ini di dalam Kristus, maka tidak ada lagi tembok di antara kita, saudara. Ya. Sehingga kita ini tidak bisa lagi ya menolak kelompok lain ya, kecuali karena hatinya ada Kristus atau tidak. Kalau tidak ada Kristus ya memang kita berbeda ya. Tetapi kalau ada Kristus, siapapun kita adalah satu. Karena Tuhan sudah menyatukan. Tuhan sudah membatalkan hukum Taurat itu untuk menjadi sarana pembenaran, tapi Dia juga memang menyatukan kita di dalam satu tubuh Kristus. Nah, saudara, poin berikutnya adalah bahwa dengan disatukannya kita itu kemudian sebenarnya dikatakan di sini kita ini memiliki akses kepada Allah ya. Ayat 18 itu mengatakan karena oleh Dia berarti oleh Kristus kita kedua pihak berarti Yahudi dan bukan Yahudi dalam satu roh ya, di dalam Roh Kudus memperoleh jalan masuk kepada Bapa ya. Jadi saudara ketika kita bersatu ya secara horizontal seperti ini, kita juga bersatu secara vertikal kepada Bapa ya, kepada Bapa. Dan persatuan kita ini demikian kokoh karena dikerjakan oleh 3 pribadi Allah itu sendiri ya. Oleh Kristus yang adalah juru damai, oleh Roh yang hadir di dalam masing-masing kita ya, kepada Bapa. Dan Roh itulah yang memberi kekuatan kepada kita untuk mewujudkan persekutuan kita. Jadi saudara, jadi penyatuan kita ini sungguh sesuatu yang dasarnya itu sangat kokoh ya. Nah itulah kira-kira apa yang kita renungkan secara singkat malam ini, saudara ya. Jadi Kristus datang melalui Natal adalah damai sejahtera kita ya. Dan Dia merobohkan tembok-tembok yang memisahkan antara kita yang tadinya jauh sudah menjadi dekat, saudara. Sangat dekat. Karena kita itu disatukan oleh Allah Bapa, Allah Putra, oleh Allah Roh. Ya, dasarnya begitu kokoh sehingga jauh lebih dekat daripada ya katakan saya orang Chinese dengan orang Chinese yang tidak kenal Tuhan. Jauh sekali. Ya, tapi saya orang Chinese dengan Pak Hadin orang Batak ya dekat sekali saudara ya. Kenapa? Karena kita sama-sama di dalam Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus saudara ya. Dan Roh Kudus itu menggerakkan kita untuk mewujudkan kesatuan itu ya. Itu saudara ya. Jadi saudara, tapi kita tahu saudara di dalam kenyataan hidup ini perdamaian itu tidak terjadi secara otomatis ya. Saya yakin di antara kita masih banyak yang tidak kelihatan bentuk hubungan itu ya. Masing-masing masih berkumpul dengan kelompoknya ya. Tidak menerima kelompok-kelompok yang bukan saja berbeda etnis tapi juga mungkin umur ya. Yang muda kumpul yang muda, yang tua kumpul yang tua gitu ya. Ya yang cowok cewek ya. Itu wajar sih cowok cewek itu ya. Tapi saudara banyak di antara kita itu sadar tidak sadar tidak mengerjakan damai sejahtera yang seharusnya terjadi ya. Karena itu tadi ya, karena kelompok-kelompok ya, kelompok-kelompok ya, di mana itu seringkali ditunggangi oleh keberdosaan kita, ditunggangi oleh kuasa iblis sehingga kita tidak bersatu saudara. Dan kalau kita tidak bersatu maka kita tidak bisa menjadi murid Kristus ya, tidak bisa menjadi saksi ya. Jadi mengapa kita itu penting mewujudkan persaudaraan itu saudara ya? Jadi saudara, persatuan kita ini penting supaya kita ini mewujudkan ya, menunjukkan kepada dunia bahwa kita ini adalah murid-muridnya. Ya, kalau kita saling ribut, saudara ya, kita tidak bisa menjadi saksi, saudara ya. Saya kadang-kadang lihat di perdebatan sana itu, saudara ya, di TV itu, aduh ada namanya Lukas, saudara ya. Ada siapa lagi yang Petrus, saudara ya, waduh.
ini tidak bisa menjadi saksi kalau dia ribut-ribut di TV situ, saudara ya. Nah, jadi mari kita itu bersatu ya di antara jemaat ini ya, dilihat tetangga itu heran dia. Wah, orang Batak, orang Jawa, orang Nias kok bisa akrab ya? Siapa Tuhannya? Ya, kira-kira begitu yang kita ingin dia bertanya, saudara ya. Tapi saudara, kalau saudara ribut ya, itu Petrus sama Lukas ribut. Tuh, mereka kan sama-sama Kristen. Saudara, bagaimana ya itu bisa menjadi kesaksian, saudara ya. Jadi di dunia yang penuh perseteruan ini ya, hanya dengan kuasa supranatural itu bisa hidup di dalam damai, dan di situ Tuhan dimuliakan ya. Nah, saudara, kedua adalah saudara, sebenarnya kenyataannya saudara ya, bahwa kita ini di dalam satu keluarga ya. Ketika kita terima dia, kita menjadi anaknya. Bapak jadi anaknya, ibu jadi anaknya ya. Kalau kita ribut bagaimana saudara ya? Itu belum salah satu atau dua-duanya belum betul-betul menjadi anak Bapak, saudara. Itu ya. Nah, yang ketiga saudara ya. Jadi saudara, kita juga harus ingat saudara ya, berapa lama lagi ya kita itu akan menuju sorga. Dan di sorga semua suku ada, saudara. Jadi kita di tempat ini harus mempersiapkan diri untuk situasi sorga yang lebih beragam lagi, saudara. Ada orang hitam, ada orang bule, ya, ada orang macam-macam. Ya, kita hanya sebagian dari keberagaman itu. Nah, jadi saudara, mari kita mempersiapkan itu. Jadi saudara, karena itu di dalam aplikasinya, kalau saudara lihat, saudara mari ya malam ini nanti saudara salaman satu Natal, selamat Natal, selamat Natal. Saudara cari orang yang saudara tidak kenal selama ini, saudara ya. Yang kenal boleh lah ya. Tapi yang penting untuk mengaplikasikan firman malam ini, cari saudara yang tidak selama ini berrelasi, ya. Apa saudara sudah saling kenal satu terhadap yang lain? Saya rasa belum ya, ada aja yang belum pernah berinteraksi. Kasih salam. Kedua, saudara, mari kita melakukan saling melayani satu terhadap yang lain, ya. Kalau ada yang sakit kita kunjungi, ya. Kalau ada yang berduka kita dengarkan, kita hiburkan, ya, dan sebagainya, ya. Mari kita saling mendoakan, ya. Ya, itu kedua. Nah, ketiga, saudara, aplikasi ketiga adalah mari kita lebih lagi mengundang orang yang berbeda ini ke rumah kita, saudara. Itu di dalam Alkitab disebutnya hospitality, ya. Ya, hospitality ini sebenarnya penting pada zaman-zaman gereja mula-mula, ya. Karena banyak yang traveling dan sebagainya, ya. Dan di situ Tuhan ingin kita mewujudkan hospitality satu terhadap yang lain. Mari kita lakukan ini, saudara, di lingkungan kita, sehingga kita mewujudkan persatuan yang seutuhnya itu. Jadi itulah renungan kita malam ini, saudara. Ya, supaya kita berubah, mari kita lakukan sesuatu. Mari cari yang belum kenal, salami, saudara ya. Mari kita saling melayani, mari kita saling mengundang sehingga ada orang di gereja ini yang saudara bisa undang ke rumah, ajak ngopi, ajak makan dan sebagainya. Sekali lagi, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.